Bunda, ayah bunda, ya, sebetulnya pendidikan seksualitas pada anak dalam Islam atau disebutnya tarbiyah jinsiyah ini sudah harus dilakukan sejak anak-anak masih ya bayi, ya. Jadi nanti ada namanya fase tarbiyah jinsiyah yang sesuai perkembangan anak, ya. Jadi tarbiyah jinsiyah itu sebetulnya ya menekankan pada mengenalkan adab dan batasan aurat sesungguhnya, ya. Nah, pada anak ya bicara nanti tarbiyah jinsiyah akan bicara tentang seks, dan kita harus ngerti seks ini artinya jenis kelamin, ya. Kalau seksualitas, barulah apa-apa yang berkaitan dengan jenis kelamin, seperti alat reproduksinya, alat urogenitalnya, bagaimana fase perkembangannya, ya. Nah, anak 0 sampai 2 tahun tentunya kita orang tua pertama bersyukur dulu apapun jenis kelamin Ananda. Karena banyak di antara kita keinginan-keinginan mempunyai jenis kelamin tertentu, kemudian Allah memberikannya jenis kelamin yang lain gitu. Maka ada timbul kekecewaan dan akhirnya banyak perlakuan-perlakuan yang tidak lazim atau tidak wajar kepada bayinya. Itu bahaya sekali, ya. Kemudian ada fase penyusuan, ini diminta oleh ya Dinul Islam oleh Allah Ta'ala, ini sebisanya 2 tahun, ya. Nah, proses fase penyusuan ini juga banyak di antara bunda yang tidak bisa melengkapinya karena berbagai macam hal, ya. Kemudian juga ya sewaktu lahir kemudian diazankan, para ayah yang berperan mengazankan, atau kalau nggak ada ayah, kakek atau pria yang ada di dalam rumah itu, kadang proses azannya itu nggak sempurna juga, ya. Mungkin ayahnya satu karena deg-degan akhirnya azannya kebalik-balik, nggak hafal, ya, atau memang nggak hafal azan gitu, ya. Maka saya sering bilang sama ayah yang masuk ke ruang bayi dan ingin mengazankan anaknya, saya bilang ini aja, kalau bapak deg-degan, ya, dia bilang iya Bu Dokter. Nah, daripada kebalik nanti azan, ya, coba ini kertasnya nih, bapak baca dari sini, ya. Karena kalau kebalik itu bahaya. Ya, kenapa bahaya? Nanti sambungan di otaknya terbalik, ya. Paham, ya? Kemudian akikah juga, ini banyak yang meremehkan akikah, walaupun akikah ini sunnah muakkad, ya, tetapi akikah ini sangat luar biasa, terutama nanti untuk perkembangan emosi, ya. Tadi alhamdulillah Bu Eva membacakan kurikulum vitae kami. Karena kami sejak 98 ngurus anak-anak pecandu narkoba, ya, atau ngurus anak-anak yang bermasalah, ya. Saat ini bukan hanya narkoba saja, LGBT dan lain-lainnya masalah. Itu ya kami berikhtiar memohon petunjuk Allah untuk membantu keluarga. Itu ternyata anak yang dilalaikan akikahnya padahal keluarganya mampu, itu akan menemukan kesulitan-kesulitan dalam mengendalikan emosi, ya. Jadi akikah ini nggak boleh diremehkan, apalagi kita bila mampu, ya. Kemudian khitan, ya, fase khitan ini sudah juga masuk ke fase tarbiyah jinsiyah ini, ya. Jadi khitan pada anak laki-laki ini penting sekali, dan sekarang alhamdulillah sudah banyak terobosan-terobosan sehingga khitan pada anak laki-laki bisa tidak terlalu sakit dan cepat pulihnya, ya. Khitan pada anak perempuan juga tentu, ya, ada beberapa pendapat yang memang ya tidak sama, tetapi paling tidak membersihkan klitoris daripada anak perempuan itu secara perlahan-lahan agar tidak terjadi luka, karena kalau terjadi luka ini cukup membahayakan untuk perkembangan berikutnya, ya. Kemudian nanti 2 tahun sampai 5 tahun, ya, ini adalah fase-fase menanamkan keimanan dan kesabaran, memperkenalkan aurat, nama-nama alat reproduksi, menjaga aurat, memberi contoh berpakaian, toilet training, adab mandi, istinja, bersuci, taharah. Ini sudah harus dilakukan oleh orang tua di masa-masa ini, gitu, ya. Dan nanti anak usia 5 tahun sampai 10 tahun, ya, diajarkan adab izin masuk kamar ayah bunda, ya, di mana tertera di firman Allah di surat An-Nur ayat 58-59. Ya, pokoknya ajarkan anak untuk izin. Dia ketuk pintunya, ya, kapan aja, sebelum sholat subuh,
di tengah hari dan setelah sholat Isya, ya. Karena di sini ada waktu-waktu intim antara ayah dan bunda, ya. Kemudian adab izin masuk rumah orang lain, kita ya ajarkan anak ketuk 3 kali nak, tidak melongok ke dalam rumah, nggak ada jawaban pulang, ya seperti itu. Ya. Kemudian memisahkan tempat tidur anak, tidak satu tempat tidur atau tidak tidur dalam satu selimut. Ya. Mungkin rumah-rumah sekarang nggak besar, jadi cuma punya satu kamar ya antara orang tua dan anak-anak masih sama-sama ya. Ya, yang penting adalah kalau bisa kasurnya satu-satu ya, kasurnya gitu. Mungkin tempat tidur saya waktu kecil anak-anak saya karena banyak tidurnya di bawah saya Ibu Eva, di lantai supaya nggak jatuh anak-anak ya. Upayakan kasur satu-satu. Kalau nggak bisa kasurnya satu-satu, upayakan selimutnya satu-satu. Ya, ini penting sekali sejak anak di usia-usia lebih muda ini sudah kita ajarkan bahwa ya ini selimutmu satu ya nah ini kasurmu gitu ya. Terus memperjelas perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, perannya, haknya, kewajiban dalam Islam. Sejak umur segini sebetulnya harus dikasih tahu tentang batasan-batasan aurat ya. Kecuali ada hal-hal tertentu ya, contoh saya punya anak bungsu sejak kecil dia sudah berhijab ya, hanya pada usia SD ya dia dinyatakan ada autoimun sehingga kulitnya itu kalau tertutup itu gatal yang berkepanjangan sampai berdarah-darah. Akhirnya dokter bilang ini coba dibuka dulu, tapi nanti kalau sudah mulai kuat kulitnya baru nanti berhijab lagi ya. Mau nggak mau seperti itu, dengan mohon ampun pada Allah saya melakukan itu dan insya Allah ya minta terus petunjuk Allah ya. Nah ini sampai 10 tahun ya, bahkan sebetulnya ada anak yang 9 tahun sudah mulai balik atau sudah mulai yang perempuan menstruasi, yang laki-laki sudah mulai ya mimpi basah. Nah untuk itu sebetulnya karena ayah bunda ya merasa risih untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi atau organ reproduksi atau baliknya anak-anak, maka memang perlu ada media untuk membantu penjelasan ya. Banyak buku-buku sekarang ya yang aku sudah balik, ini untuk buku muslimah, ada yang buku untuk khusus laki-laki ya, ini perlu bunda pakai ya, karena biar gimana pun kita tidak bisa selancar ya menjelaskan tentang organ-organ lain seperti organ pernafasan, organ pencernaan. Ya bicara tentang reproduksi itu kita bingung soalnya kita belum seperti sekarang ya terbukanya. Dulu kan tabu ngomong soal reproduksi. Sehingga kita nggak punya contoh. Maka kita perlu ada media atau alat apa saja, buku kah, atau audiovisual, karena sekarang emang era digital, kita nggak bisa menampik era digital. Ada video-video yang menceritakan proses balik, terutama di dalam organ reproduksi itu. Nah itu pakai saja sebagai alat bantu, ya tidak mengapa. Ya. Kami saja ya dari kalangan dunia kesehatan kan saya belajar ini sudah cukup lama, tetapi tetap waktu menjelaskan pada anak-anak menggunakan alat bantu yaitu buku atau tadi audiovisual, video-video yang memang kita sudah sortir terlebih dahulu sehingga bisa memperlihatkan begini loh yang terjadi di dalam tubuh manusia pada saat menjelang balik dan pada saat balik seperti itu. Nah, sekarang kita masalah akil balik ya. Akil balik dalam Islam ini ya, bila kita bicara akil ini rupanya akan bicara kedewasaan mental ya. Kemudian balik adalah kedewasaan fisik ya. Dulu era saya yang lahir tahun 60-an sampai 70-an, akil balik itu berjalannya bersamaan. Maksudnya gini, saya ya kalau Bu Eva lahir tahun berapa Bu Eva? Saya yang lahir tahun 68, balik pertama, mens pertama tuh umur 15 tahun. 15 tahun. Nah, akil saya lumayan kan 15 tahun, akal saya ini sudah diisi nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran. Alhamdulillah waktu SMP itu juga sekolahnya di SMP Islam Al-Azhar. Dulu sekolah Islam nggak banyak ya. Nah, sekarang rupanya mulai milenial sampai juga Z, ya sampai alfa, sampai nanti
Ya, akil baliknya ini nggak bersamaan, malah sekarang ya dibaliknya jadinya balik akil gitu. Ya, baliknya duluan. Ya, kenapa? Karena balik ini adalah faktor nutrisi. Nutrisi kita sudah semakin baik, semakin lengkap, atau mungkin semakin berlebih, sehingga baliknya anak-anak ya itu maju ya antara 9 sampai 12 tahun. Kalau dulu 12 sampai 16 tahun. Sekarang maju dia. Ada yang pertama kali balik usia 9, ada yang balik usia 10, ada yang 11, ada yang 12 gitu. Nah, ini kan usia-usia duduk di bangku SD. Kelas 4, kelas 5 atau kelas 6 SD. Ya. Sementara akil mereka, karena akil ini faktor kedewasaan mental, ini baru matang itu setelah usia 22 tahun ke atas. Ada yang umur 24 tahun baru matang. Ya. Kedewasaan mental itu maksudnya apa, Bu Aisyah? Nah, sekarang kita akan bahas, akan lihat ya. Yang namanya mental atau kejiwaan itu adalah pengaruh dari arahan, ajaran, pembelajaran ya. Karena kita basicnya neuroscience, maka saya ingin sampaikan dulu ya, Allah ciptakan otak manusia. Ini dia, ada otak besar, ada otak kecil. Allah bagi dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri ya. Ini kita lihat nih, yang nyala ini sedang belahan kanan ya. Kemudian ini yang nyala nih belahan kiri ya. Ini penciptaannya seperti ini Allah ya. Jadi ini dia otak besar dan otak kecil. Nih, kalau dari atas ini terbagi dua, belahan kanan, ya, ini depannya yang ini ya. Ya, ini belahan kanan, belahan kiri, ini terbagi, betul-betul terbagi ini. Ketemunya nanti di tengah. Ya. Kemudian, ya, di dalamnya Allah ciptakan namanya sel otak. Dan sel otak ini istilahnya neuron. Nah, ini dia, neuron. Ya. Jumlahnya luar biasa banyak, ada 100 miliar. Satu neuron cara kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Maka setiap otak kurang lebih 100 miliar komputer itu. Ya. Hanya akan beda kecanggihannya. Saya yang lahir 68 punya 100 miliar. Ya. Bu Eva punten, lahir tahun berapa Bu? Kalau bisa kita chat-chatan ini, chatting-chatting. Ya. Mungkin lebih muda dari saya, Bu Eva, dan tentu anak-anak kita jauh lebih muda lagi dari saya, jauh lebih muda dari ayah bundanya, punya juga 100 miliar, tapi lebih canggih otak mereka dibanding otak orang tuanya. Ya. Apa kecanggihannya? Kecanggihan dari neuron ini memang dipengaruhi oleh makanan, minuman, lingkungan, dan juga proses penciptaan saat di era itu gitu. Memang punya 100 miliar, tetapi ya kayak komputer aja, coba bayangin aja komputer zaman saya kecil, komputer sekarang zaman anak saya, komputer nanti zamannya cucu saya gitu. Ya. Itulah Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an mengatakan didiklah anakmu sesuai zaman ya, karena ini memang berbeda nanti, ya berbeda ya, walaupun jumlahnya sama gitu. Ya, nah. Yang berbeda apa? Daya tampung data-data. Anak sekarang daya tampung otaknya itu luar biasa banyak. Ya, seperti laptop zaman sekarang, komputer zaman sekarang itu RAM-nya tuh ya besar dibanding RAM zaman dulu gitu. Terus cepat di proses mengaksesnya ya, memanggil data itu cepat, dan proses mengaitkan program-program data-data itu cepat sekali anak sekarang. Ya. Karena nanti ini pengaruhnya adalah ini sistem saraf ini akan terjadi sambungan-sambungan seperti ini. Nah, pada saat si saraf-saraf ini terjadi sambungan, inilah membentuk memori, membentuk ingatan. Ya. Pada saat saya melihat sesuatu, di otak saya tersambung seperti ini. Pada saat saya mendengar sesuatu, di otak saya tersambung. Ya. Kemudian pada saat saya mempelajari sesuatu, di otak saya tersambung kabel-kabelnya. Pada saat saya dapat nasihat atau dikasih pembelajaran, di otak saya tersambung kabel-kabelnya. Nah, sambungan pertama masih tipis seperti tipisnya ini, ya. Tapi kalau informasi itu diulang, maka sambungannya semakin tebal. Itulah makanya belajar perlu pengulangan, ya. Nasihat perlu diulang, ibadah perlu diulang-ulang agar semakin tebal dan semakin bervariasi.
Ya, cuman itu tadi yang namanya pembelajaran harus ada variasinya. Ya. Contoh begini, 2 tambah 2 sama dengan 4. Kita tuh di otak kita 2 tambah 2 sama dengan 4 itu sudah tebal sekali sambungan neuronnya. Tapi supaya cerdas, ya, supaya banyak variasinya, supaya terjadi sambungan neuron yang banyak variasi. Karena orang yang neuronnya banyak variasi seperti ini bisa anak yang cerdas. Ya, nah cerdas. Maka 2 tambah 2 sama dengan 5 kurang 1 gitu. Ada sambungan tambahan. 2 tambah 2 sama dengan 4 kali 1, ada sambungan lagi, ya. 2 tambah 2 6 kurang 2, ada lagi sambungan. Begitu juga nanti dalam pembelajaran lain-lain, ya. Kita belajar tentang sholat saja, ya. Kita tahu sholat, ya. Rakaat-rakaatnya kita sudah tahu, ya, subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Tapi karena yang menyampaikannya guru-guru yang berlainan dan dari sisi-sisi berlainan, maka nanti pelajaran sholat akan, ya, sambungan neuronnya akan sebanyak ini. Makanya semakin kita paham tentang sholat itu, semakin kita ngerti dan semakin kita sadar. Nasihat juga begitu. Nasihatnya mungkin sama. Kita minta anak kita menjadi anak bertanggung jawab. Kalau mengerjakan sesuatu, kalau sudah mulai, akhiri, ya. Kalau kamu ambil, ya, simpan lagi. Itu namanya tanggung jawab, kan? Ada yang jatuh di bawah, angkat. Kalau itu memang hal-hal yang kotor, taruh di tempat sampah. Itu kan kita ajarkan. Dan mungkin bukan hanya bundanya yang ajarkan, ayahnya juga ajarkan. Makanya sambungannya banyak. Sampai di sekolah, guru-gurunya yang ajarkan. Padahal intinya sama, ya. Jadi bunda juga nggak usah merasa, ya, kalau gurunya aja dia dengar. Kalau aku aja nggak dengar, nggak usah kayak gitu. Memang dalam belajar itu kita sering titip-titipan anak itu, ya, nitip pada ayah bunda, pada bapak ibu guru, atau bapak ibu guru anaknya juga titip lagi sama bapak ibu guru lain. Itu supaya otaknya terjadi variasi. Nah, dikala otak yang sudah banyak sambungan yang tebal ini dan banyak variasinya, ini yang disebut kematangan, ya, mental atau kematangan otak. Kadang otak kita nih, ya, kalau dilihat pakai MRI dia berwarna, ya. Warna aslinya bukan biru begini, ya, tapi abu-abu. Waktu umur 5 tahun itu belum abu-abu banget. Karena mungkin waktu diajarinnya disambunginnya baru sedikit gitu. Ya. Makin hari nanti setelah 20 tahun itu jadi abu-abu semuanya, itu berarti otaknya makin matang tadi. Karena sambungan-sambungannya, ajaran-ajarannya makin lama, makin banyak. Anak kita, bayangkan, dia mulai balik itu di antara mulai 9-10 tahun. Berarti kan di sini kurang lebih usianya. Reproduksinya sudah bekerja, tetapi otak tentang ilmu, tentang nasihat, tentang prinsip-prinsip kehidupan belum matang. Jadi tolong tidak berpatokan bahwa kan dia udah harusnya dia ngerti dong, harusnya dia tahu tentang jawab. Nggak kayak gitu, Bunda. Ya, kita sebagai orang tua masih terus mendampinginya sampai bapaknya, ya, riset sekarang baru 20 tahun ke atas. Jadi anak kita di SMP, Bunda masih tetap dampingin, ayah masih tetap dampingin, orang tua kita ibu guru juga atas. Sementara reproduksi mereka, ya, sudah bekerja, artinya reproduksi mereka sudah bisa bekerja sebagaimana misalnya wanita yang sudah mens, dia sudah bisa untuk, ya, salah satunya adalah, ya, hamil. Sekarang saya mau tanya, Bunda ada mau anaknya umur 9-10 tahun hamil atau 12 tahun hamil? Ya, sekarang kan nggak ada yang mau begitu gitu. Ya, dan peraturannya juga nggak seperti itu kan. Ya, bayangkan di usia ini mereka sudah matang reproduksi, sudah bisa misalnya menjadi seorang istri atau ibu, tapi secara ilmunya belum matang. Ini tadi yang saya bilang, jadinya balik akil, dia nggak akil balik gitu. Zaman saya mungkin agak majuan nih, di 15 tahun di sini, memangnya enggak gitu. 15 tahun dikasih arang, 15 tahun belajar, 15 tahun dikasih nasihat, lumayan gitu. Ya, jadi ini yang dimaksud tadi, jadinya balik akil. Dan anak-anak era sekarang, ya, memang setelah 20 tahun, karena kita memberikan pendampingan, ingatkan mereka, nasihati mereka, maka ini semakin, ya, semakin hitam atau semakin matang namanya, ya.
Namanya juga matang harus agak hitam kan, agak coklat kan. Otak juga begitu. Jadi di bagian mana sih ilmu itu? Di bagian depan, namanya prefrontal cortex, kanan kiri. Ini cuma difokusin aja di sini. Mau kasih tahu bahwa lihat nih, umur 5 tahun masih merah begini, ini 10 tahun begini, ya. Ini belasan di sini. Nah, ini 20 tahun ke atas nanti baru begini. Ya, anak-anak kita barangkali SMP baru di sini. Jadi udah pokoknya dampingin aja terus, ya. Nggak usah kita berkata bahwa harusnya apanya harusnya. Memang pendampingan kita panjang kok. Ya, paham sampai sini tuh ya. Oke. Sekarang akil dan balik ya kita ya simpulkan lagi. Akil dewasa mental tadi karena diberikan arahan, diajarin, ya, dinasehati, dia belajar, itu namanya dewasa mental. Balik dewasa fisik. Ya, akil pengaruh pendidikan, balik pengaruh nutrisi. Ya. Akil berkembangnya akal, balik berkembangnya nafsu. Karena di sini permainan hormon ini sudah mulai meningkat. Ya. Akil fungsi tanggung jawab, balik fungsi reproduksi. Ya. Akil juga nanti ada di situ ya ciri-ciri kemandirian, tanggung jawab. Ya, balik life and death instinct. Ya, insting kehidupan dan kematian itu balik. Ya. Dan ya ini fokus ya. Akil peran ayah di backup ibu, balik peran ibu di backup ayah. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Ya, akal manusia itu atau proses pendidikan itu seharusnya ayah tuh yang memberikan batasan-batasannya, ya, atau visi-visinya tuh ayah. Nanti ibu yang menjelaskan. Balik peran ibu. Ibu yang dari tadi waktu sejak kecilnya nih anak tadi ya ingatkan ayahnya azan, ingatkan ayahnya untuk ya akikahkan anak. Misalnya itu ibu itu yang menyusui, memandikan, ajarkan ya aurat-auratnya anak laki-laki. Ini tuh ibu sebetulnya. Ibu. Ya. Nah, sekarang akil gimana sih di otak manusia tuh, Bu Aisyah? Akil itu di otak bagian depan. Ini di sini. Jadi nggak keseluruhannya ya di sini nih. Makanya tadi disebut prefrontal ya. Diharapkan di sini matang. Kenapa? Itu tadi nasihat, pelajaran ya, kemudian pengetahuan, prinsip hidup ini di sini nanti. Di sini terjadinya ya kematangan itu di sini ya. Jadi di proses akal itu di daerah namanya kalau bahasa medisnya prefrontal cortex ya. 100 miliar itu keseluruhannya sebetulnya. Nah, diantaranya ada di sini. Ini kalau kita beri nasihat atau anak seorang manusia belajar lewat matanya, lewat telinganya, lewat penghiduannya, ya. Termasuk ya belajar, oh ini bau bawang putih, oh ini bau terasi, oh ini bau telur dadar. Itu kan dari penciuman dulu, baru nanti masuk ke sini. Dari ucapannya, dari gerakannya, ini masuk di sini semua nanti. Ya. Nah, agar anak kita punya pegangan hidup, mau generasi apapun, memang kita harus sepakat dulu nih, orang tua, ayah, bunda, ya. Dan kemudian pada saat nanti sudah mulai usia belajar, apa yang mau diisi sih? Kita mau isi akalnya anak kita dengan mengaji dan mengkaji tentang apa yang Allah mau dalam kehidupannya manusia di muka bumi ini sampai nanti di akhirat. Ya, kita isi ya saling bantu-membantu tadi, ya. Nah, agar apa? Neuron yang terkoneksi ini di sini ya, itu membentuk memori prinsip-prinsip kehidupan. Sehingga mau generasi apa saja, kalau kita memang ajarkan anak kita mengaji dan mengkaji ya apa yang Allah mau ini di sini punya pegangan. Tapi ingat, anak kita pada saat baru usia 9, 10, 11, 12, belum lagi banyak yang kita bantu isi. Ya baru hidup 10 tahun, baru hidup 11 tahun. Ya, makanya kita bantu isi lagi. Kadang waktu kita ajarkan atau belajar, nggak langsung masuk di sini. Ya, dia terstagnan atau dia terstop di sini, batang otak. Kenapa? Lagi capek, lagi kesel, lagi marah, lagi ngantuk. Jadi nggak semua ilmu masuk sini. Dia masuknya di batang otak ini nih. Ya, di antara dua telinga itu ada namanya batang otak. Itu kalau lagi tegang,
ya itu bisa ngeyel dan ngambek, itu ilmu nggak masuk ke sini, dia tersimpan di sini dan cuma hilang 24 jam, makanya disebut ya short memory di sini. Nah tadi dikatakan ayah peran ayah dalam akil, ya karena ayah penanggung jawab visi pendidikan, ya ayah memang yang harus jemput nafkahnya anak-anak untuk bisa ya memodali pendidikannya anak. Ya tadi kan saya sudah bilang ya minimal tuh buku-buku kan harus dibeli. Ya, masuk ke sekolah, kita masukkan anak kita di An-Nahl, ya sekolah bagus, ya guru-gurunya juga ya bagus, beramanah, ya kemudian berpendidikan, itu kan juga harus ada biayanya, operasionalnya dan sebagainya. Itu ayah memang yang bertanggung jawab. Ya. Selain itu, ayah juga sebagai penanggung jawab visi pendidikan itu meletakkan ya dasar-dasar atau visi-visi pendidikan. Sebagaimana ayah Luqman ya tadi dibacakan Al-Qur'annya ya, ayat-ayat Al-Qur'annya itu Allah dokumentasikan dalam Al-Qur'an. Maka sebetulnya ayahlah yang pertama kali harus bilang sama anak bahwa ya bunayya la tusyrika billah. Tidak mempersekutukan Allah ya nak, gitu. Memang nggak detail ya ceritanya, tapi ini dulu. Ya, nanti ibu yang mendetilkannya karena ibu pelaksana harian. Ya. Terus ayat berikutnya intinya menyayangi dan berbakti pada orang tua, pergauli dengan baik. Itu ayah yang harusnya kasih nasihat. Ya. Sekecil apapun perbuatan manusia, Allah datangkan balasannya. Ini juga ayah yang harusnya beritahu. Dirikan sholat, berbuat kebaikan, cegahlah perbuatan mungkar dan bersabarlah. Ini juga ayah yang harus kasih tahu. Ya, jangan berlaku sombong, ya, dan bersikap tawadu. Ayah yang harus kasih tahu harusnya. Nanti ibu yang menjelaskan. Tadi kan ayah plus ibu backup karena ibu pelaksana harian. Kenapa ibu yang akan menjelaskan lebih banyak, ayah yang prinsip-prinsip ini? Karena ngomongnya ibu itu lebih banyak daripada ayah. Saya sering kan cerita atau sosialisasikan di media-media bahwa bedanya otak bicara laki-laki dan perempuan. Bapak-bapak atau laki-laki otak bicaranya Allah ciptakan hanya di otak sebelah kiri. Tadi otak terbagi dua kan, kanan kiri. Ya. Ibu-ibu atau perempuan itu otak bicaranya kiri kanan, Bu. Coba pegang dulu, Bu, otaknya. Bapak-bapak cuma kiri aja. Ibu-ibu kiri kanan, itu otak bicaranya. Inilah yang membuat ibu-ibu lebih pandai bicara, lebih banyak bicara, bisa bekerja sambil terus bicara. Maka ibu sebagai pelaksana harian nanti. Ayah nggak banyak-banyak kok. Ini contohnya di surat Luqman itu dari ayat 13 sampai 19. Ya. Saya waktu kapan itu baru tersadar juga setelah sudah anak keberapa, terus saya tersadar, astagfirullahaladzim. Saya bisik-bisik dengan baik kepada suami saya, ya coba deh ya ikutin Luqmanul Hakim ya, ini ayah Luqman yang didokumentasikan dalam Al-Quran di surat Luqman ini ya gitu. Suami saya baca prinsip-prinsipnya, oh ini oke. Nanti selebihnya saya yang jelaskan pada anak-anak karena ya pada saat ayah sebagai penanggung jawab visi pendidikan ini di otaknya anak-anak ya sudah ada nanti pola-pola tentang ya prinsip-prinsip visi pendidikan gitu. Gitu aja bagi tugasnya. Nggak bisa juga kita suruh ayahnya yang ceritakan detail. Karena ngomong bapak-bapak aja sedikit, Bu. Laki-laki per hari cuma 7.000 kata komunikasinya. Ibu-ibu perempuan 20.000, Bu. Makanya ya ayah emang nggak banyak-banyak, nanti ibu yang jelaskan. Ya sampai situ sepakat dulu ya, kita punya pembagian peran gitu. Buktinya apa ya? Buktinya coba deh ibu kalau misalnya ayah dampingin belajar anak dengan ibu, ya ibu akan lebih banyak menjelaskan. Anaknya tanya, bunda ceritain tentang Rasulullah, bunda. Bunda langsung bacakan dari awal sejak lahir Rasulullah. Coba ayah ceritakan Rasulullah. Kata ayah apa? Coba kamu cari, ya baca sendiri. Itu kata ayah. Bukan ayah malas mau ngajarin, bukan. Ayah malam-malam 7.000 katanya sudah habis di kantor, 7.000 katanya sudah habis untuk kerja. Jadi mau nggak mau ya dia duduk aja nemenin anaknya sambil kadang-kadang buka gadgetnya, pegang juga gadgetnya. Terus begitu cara ayah mendampingi.
Tapi tolong ya, bahwa prinsip-prinsip visi pendidikan ini yang harus masuk di otak anak itu dari ayah, tolong ya. Yang belum sempat ayahnya atau suaminya begitu, coba sekarang ulang lagi, nggak apa-apa lah ya, nggak ada kata terlambat, paham ya? Nah sekarang yang luar biasanya apa? Sewaktu kita mengajarkan anak-anak terutama tentang apa yang Allah mau. Ya, bukan hanya di otak direkamnya, tetapi juga di jantung, Masya Allah. Ya. Kalau kita bilang kolbu, itu organismenya jantung. Jantung. Walaupun kita suka mendefinisikannya hati. Secara anatomi hati bukan yang kita pegang di dada itu. Hati itu ada di rongga perut bagian kanan. Ya, tapi dulu mendefinisikan kolbu itu karena vocabulary Indonesia masih sangat kurang, belum ada istilah jantung, maka pakainya hati. Tapi organnya jantung. Jantung ini yang membawa darah ke seluruh tubuh, membawa nutrisi, membawa vitamin, mineral, hormon. Ya. Dan yang luar biasanya, di tahun 1991 ada penelitian Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada. Jantung manusia di daerah serambi kanan, ini serambi ya, dan bilik belakang, ternyata ada otaknya juga, ada sel otaknya juga. Kalau di otak 100 miliar, di jantung 40.000. Ya, 40.000 neuron, insya Allah. Dan di sini juga akan terjadi sambungan neuron ketika seorang anak diajarkan suatu prinsip hidup, ya, mengaji dan mengkaji, ini akan tersambung di jantungnya juga. Ya, makanya disebut dikatakan neuron di kolbu juga terkoneksi membentuk memori. Ya. Sebetulnya ulama kita, salah satunya Imam Al-Ghazali, itu sudah lebih lama, bayangin 1110 Masehi. Andre Armour 1991. Imam Al-Ghazali sudah mengatakan kolbu itu jantung, dan di daerah serambi kanan. Imam Al-Ghazali sudah bilang di situ ada suara Tuhan. Walaupun dulu belum ada MRI, belum ada CT scan, ya. Nah, barulah juga, ini kan 91, Andre Armour baru cuma tahu ada neuron. Barulah tahun 1998 di Institute of Heart Math, itu sebuah institut yang mengkaji tentang kolbu, ini kerjasama UK dan Arab Saudi, itu betul-betul menemukan bahwa di jantung manusia, sejak kecil, sejak lahir itu sudah ada sambungan Al-Quran. Ya, makanya ini nih sambungannya, walaupun masih tipis gitu, tipis. Itulah disuruh kita mengaji dan mengkaji agar sambungan Al-Quran yang di jantung manusia itu semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Ya. Jadi kita pada saat mengaji dan mengkaji, ya siapapun manusia, itu di otaknya tersambung apa yang Allah mau, prinsip-prinsip, dan yang luar biasanya di jantung yang sudah ada sambungannya makin tebal. Ya, kalau di otak belum ada sambungannya, betul-betul di akal dia belum tersambung, tapi di kolbu atau di jantung itu sudah ada sambungan tentang apa yang Allah mau, tapi masih tipis. Nah, karena kita ulang-ulang, kita ajarkan anak kita, makanya saya bersyukur sekali sekarang sekolah Islam semakin banyak, sehingga anak kita di usia PAUD pun, di usia 3 tahun sudah ya diperkenalkan dengan ya mengaji, mengkaji. Agar apa? Agar suara kolbu yang di jantungnya anak kita ini bisa ya memberi nasihat kepada otak dan pada seluruh tubuh, luar biasa. Nah ini. Karena otak kita yang di kepala ini, di akal, masih sering ya istilahnya terganggu oleh emosi. Karena ini otak emosi nih. Emosi ini berbagai jenis, ada sedih, kesal, marah, takut, dan sebagainya. Ya. Anak memang dinasehati, nah kalau ujian kerjakan sendiri, ya. Karena Allah Maha melihat, gurumu memang nggak lihat. Allah Maha melihat, gurumu kan sudah masuk di otak. Tetapi karena otak manusia ada otak emosi ini yang membuat anak takut apa? Ya, takut karena pernah punya pengalaman kalau nilainya jelek dimarahin sama ayah bundanya. Ya. Maka karena ketakutan itulah walaupun sudah pernah dinasehati, ya, masuk di otak nasihatnya, tetap aja dia berani nyontek. Ya. Tapi kolbu, walaupun otak tetap mau ngajak nyontek, kolbu karena sudah ada sambungan tentang sifat-sifat Allah,
Ya, karena di kolbu kita ini ada sambungan program jiwa dan kemudian suatu ditiupkan ruh ini kan masuk juga di dalam kolbunya ya, setiap manusia membawa sifat-sifat Allah. Ini sudah ada di kolbu dan waktu Bunda nasihati memang di akal sudah tersambung, di sini makin kuat sambungannya. Maka sering suara kolbu ini ngomong, jangan begitu misalnya. Siapa misalnya namanya ya, anaknya Abdullah, ya Abdullah jangan begitu. Memang gurunya nggak lihat, tapi Allah maha melihat. Memang gurunya nggak dengar, tapi Allah maha melihat. Disitulah nanti anak ingat kembali, astagfirullahaladzim. Oke, saya harus jujur. Nah, begitu tuh perang antara akal dengan kolbu ini, karena ada poros khusus antara akal dan kolbu ini, ya secara anatomi, ya. Tapi pada saat anak yang dari kecilnya jarang disampaikan bahwa Allah punya sifat begini, Allah punya kekuatan begini, itu ini nanti kolbunya hanya terisi hal-hal yang lain-lain, kehidupan dunia yang lain, sehingga sambungan Al-Quran yang ada di kolbu tertutup. Sama seperti pasien saya, ya ada beberapa pasien saya sejak kecil 3 tahun sudah lihat transaksi narkoba karena di depan rumahnya. Bapak ibunya sibuk kerja, tidak ajarkan mengaji, tidak ajarkan tadi ya tentang nasihat Luqman pada anaknya. Ayahnya terlalu sibuk, ibunya juga harus pagi-pagi keluar rumah, anak ditinggalkan. Akhirnya Al-Quran ada di kolbunya tertutup dengan apa dia melihat dari kecil, dari umur 3 tahun transaksi narkoba, omongan-omongan tentang narkoba yang kalau udah orang pakai narkoba dan kacau deh omongannya ya, itu nanti tertutup. Ini yang bahaya kan ya. Ada juga kasus dari kecil udah diajarkan ngaji, mengkaji, barulah mungkin di SMA dia kena narkoba, tetapi udah lumayan Al-Quran yang ada di kolbunya sudah ada beberapa yang tebal, sehingga pada saat dia kacau karena penyimpangan, ya dia mudah diterapi atau mudah diingatkan kembali karena Al-Qurannya sudah ada di dalam kolbunya, udah agak tebal. Dan yang dari kecil tidak diajarkan dan kemudian sudah ya, kenal dengan pengalaman-pengalaman buruk. Ini pentingnya nih. Sampai sini mengerti dulu ya tentang hal ini. Oke? Nah sekarang di otak manusia ini, ya di akal, di lobus frontalis, ternyata ada neuron cermin. Apa itu? Jadi para ilmuwan ingin menguraikan kaitan antara otak dan perilaku fisik, maka mereka mencari sel-sel dalam otak. Jadi sudah dapat 100 miliar, mereka menemukan lagi sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Neuron itu disebut mirror neuron atau neuron cermin, jumlahnya ya kurang lebih 30% di otak manusia di antara 100 miliar tadi. Jadi ini di otak yang di lobus frontalis ini ya, itu ada neuron cermin ya sekitar 30%. Neuron cermin ini sejak bayi sudah bekerja itu. Jadi apa yang dilihat oleh anak, didengar, dirasakan, diucapkan, ini masuk ke dalam otaknya anak, ditangkap oleh neuron cermin, disimpan, dan anak itu akhirnya mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya atau dilakukan sekelilingnya gitu. Inilah mengapa orang tua sebagai panutan teladan anak. Ya, Bunda suruh nggak pakai gadget, gadget simpan, kita mau makan, dia lihat bapaknya pakai. Itu susah loh. Untuk anak mau ngikutin peraturan yang diberikan, tapi dia lihat matanya, ya walaupun misalnya ya bapaknya tuh nggak bilang bahwa ini ayah nih gadgetnya masih dipakai karena harus mengerjakan pekerjaan, nggak bilang kayak gitu. Karena anak melihat itu terekam di neuron cermin. Maka anak suka bingung kadang. Katanya kalau makan nggak boleh pakai gadget. Tapi kenapa ayahku? Wah itu. Ya. Dan neuron cermin ini juga asiknya adalah itu tadi. Ya, apabila orang tuanya berkelakuan baik
ya sering melakukan amal soleh, walaupun nggak sengaja bilang, nah ya kalau habis makan piringnya ditaruh ke dapur, nggak sengaja bilang, tapi anak lihat terus ayah bundanya kayak gitu, maka neuron cermin akan merekamnya sebagai sebuah kebiasaan yang baik. Ya. Jadi ibu nggak sempat ajarin kayak gitu, nggak ngomong langsung gitu, anak ngikutin. Bahkan juga remaja begitu. Apalagi anak dan remaja otaknya masih fresh. Neuron cermin itu terus bekerja sampai kita meninggal nantinya gitu. Ya Bun, yang ini. Mbak Isa bukannya uswatun hasanah Rasulullah, betul banget. Maka itulah kenapa dari kecil kita kenalkan Rasulullah SAW beserta para nabi yang lain, para rasul yang lain, para sahabat. Ya, masukkan di otak anak karena memang nggak ada ya anak-anak tidak bersama lihat langsung. Ya karena zamannya yang jauh di bawah Rasulullah, maka itulah kita perlu dari kecil ini ya ceritakan. Nah, waktu menceritakan perlu buku lagi kan, perlu alat, ceritakan siapa Rasulullah itu supaya masuk juga di otaknya anak-anak. Karena bukan hanya melihat langsung, tapi didengarkan, diceritakan. Itulah dari kecil orang tua sempat nggak ngajarin tentang akhlaknya Rasulullah. Ya. Banyak ya nanti aja di sekolah, nanti sekolah aja guru-gurunya aja ya. Ya itu agak terlambat masuk juga, cuman kalau dari kecil ayah ibunya yang menyampaikan, masya Allah umur mungkin 2 tahun, walaupun ibu merasa dia udah ngerti nggak ya, tapi ya otak mengerti. Dari kecil pun bunda misalnya bacakan Quran, bacakan kisah-kisahnya para nabi dan rasul, di otak anak terjadi sambungan. Dia mengerti, dia tahu sudah jadi sambungan, jadi artinya ya sudah ada pola-polanya, tinggal nanti dia baru paham ya, baru mulai sadar pada saat makin lama makin umur seperti itu ya. Sampai sini oke ya. Nah sekarang walaisa zakaru kal unta, laki-laki nggak sama dengan perempuan dalam surat Ali Imran ayat 36 ya. Nah ini, disinilah nanti kita akan melihat nanti perbedaan bagaimana sih remaja laki-laki, remaja perempuan. Ya. Ini nggak satu ayat, memang cuma 1/4 ayat, tapi diteliti banyak ilmuwan yang meneliti bahwa memang laki-laki dan perempuan itu ya Tuhan kasih di otaknya itu beda, bukan hanya di organ reproduksinya. Ya. Hanya memang ya laki-laki itu tadi dan perempuan tidak identik, namun laki-laki dan perempuan harus setara atau equal dalam arti memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Tapi nggak identik dia. Ya. Otak gadis remaja ini pada saat dia balik juga dipengaruhi oleh hormon tadi. Hormon pada perempuan terkenal dengan hormon estrogen. Coba perhatikan, ini kan anak kita ada di usia ini ya. 9 ke 15 dia terjadi lonjakan yang luar biasa gitu. Inilah waktu kita mendampingi anak-anak kita di usia kelas 4 SD, 5 SD, 6 SD, kelas 7, 8, 9 ya. Ini perlu pemahaman yang luar biasa ya. Pengertian yang luar biasa, tarik ulurnya luar biasa ya. Nah, ini dia. Estrogen apa sih Bu Aisyah? Estrogen itu hormon perempuan, sering disebut hormon sang ratu ya. Karena ratu maka sifatnya berkuasa, memegang kendali, mendominasi. Ya. Tapi estrogen ini juga yang membuat perempuan itu tambah senang. Hormon senang yang lain ada, dopamin, oksitosin, asetilkolin dan sebagainya, itu hormon-hormon menimbulkan rasa senang, dan estrogen menambah senang. Ya. Dan estrogen juga ini kadang menjadi penggoda yang agresif. Ya. Jadi jangan heran anak-anak yang sudah balik perempuan seneng godain temennya, walaupun yang digodain teman perempuannya, diprank temennya, digodain bapak ibunya, ya. Dan seandainya dia misalnya di sekolah yang mungkin terlalu bebas, dia akan menggoda yang jenis kelamin yang lain kan gitu. Kenapa sih Mbak Aisyah kok Allah ciptakan estrogen sebagai penggoda? Ya kan maksudnya estrogen ini pada saat tinggi ini diharapkan anak kita kan sudah menikah sebetulnya, sehingga yang perempuan yang digoda itu suaminya, si istri menggoda suaminya, kan maksudnya itu sebetulnya ya. Tapi apa boleh buat, estrogen anak-anak kita maju di usia 9 tahun sudah muncul ya. Nah selain estrogen ada namanya progesteron, walau tidak terlalu terkenal, tapi progesteron adik yang berkuasa bagi estrogen. Nanti kita lihat ya,
Muncul sebentar-sebentar dan kadang seperti awan badai yang membalik efek estrogen. Dan rupanya progesteron ini yang membuat perempuan itu stabil dan tenang. Karena progesteron itu kayak volumenya otak, menenangkan. Ya. Jadi apa yang terjadi pada anak yang sudah mulai balik, ya, ini dia, ya, hormonnya sudah mulai up and down dalam 1 bulanan atau siklus 28 hari sampai 30 hari. Ini estrogen yang merah nih. Ini progesteron. Ya, di masa-masa hormon estrogen progesteron saling membackup, ini perasaan anak perempuan ini asik. Ya. Yang merah ini bikin senang. Terus pada saat sudah mau turun, ini adiknya tadi progesteron backup dia supaya tenang. Jadi perempuan itu ada masa senang, ada masa tenang. Ada masa dia tenang dan juga agak senang kan gitu. Yang bahaya adalah pada masa ya semua hormon sedang ya flat, sedang turun. Nah, inilah masa-masa mau menstruasi di sini. Ya. Dan juga pada masa mens hari pertama sampai hari kelima. Ini sedang flat ini. Sehingga apa? Ya, gelombang pasang estrogen progesteron mulai menyalakan banyak sirkuit dalam otak gadis remaja yang telah tersusun dalam janin. Jadi sebetulnya otak janinnya perempuan itu sudah ada susunannya. Allah ciptakan. Pas waktu balik, mulailah benar-benar jadi perempuan banget, jadi ratu tadi. Dan karena hormonnya ini berbeda-beda dalam siklus 1 bulanan, ya, sehingga pada hari-hari tertentu rasa percaya dirinya kuat, namun pada hari-hari berikutnya rasa percaya dirinya seperti bergantung pada seutas tali yang rapuh. Kapan yang rasa percaya diri kuat pada anak perempuan ini, masa-masa subur ini? Ya. Dan pada saat rasa percaya dirinya rapuh itu pada saat mau mens, terutama 2 hari mau mens. Dan pada saat mens hari pertama sampai hari kelima. Ya. Nah, filter untuk menerima nasihat atau umpan balik dari orang lain bergantung pada posisi dalam siklus haidnya. Pada hari-hari tertentu nasihat atau umpan balik itu memperkuat rasa percaya dirinya, yaitu tadi masa subur tadi. Dan pada hari-hari lainnya nasihat atau umpan balik itu justru menghancurkannya. Ya. Maka pada saat anak kita sudah mulai balik, ya, walaupun nanti belum teratur, tapi mulailah kita ya menulis tanggalnya atau ditandain di kalender. Gimana cara menandakannya? Ya, mens hari pertamanya aja ditandakan. Katakanlah misalnya anak kita nih baru tahun 2023 mens ya, 4 Januari ya ditandakan gitu. Ya, kapan lagi mens waktu di bulan Februari tanggal 2 tandai gitu. Untuk ngitung berapa sih siklusnya? Oh, 28 hari. 2 hari mau mens itu bikin perasaan nggak enak, mood nggak enak. Kita tinggal hitung tadi, ya mulai dari tanggal 2-nya ini, dan nanti untuk mens berikutnya 2 hari mau mens ya tadi 28 dikurang 2, 26, 1, 2, 3. Jadi udah ketahuan nih tanggal-tanggal. Atau kita ada tanda yang Allah berikan secara alami, apa? Jerawat yang besar timbul di muka anak perempuan kita yang biasanya nggak jerawat, atau mulai badannya sakit-sakit, panggulnya sakit-sakit. Karena di masa-masa ini masa nggak enak secara fisik dan emosi juga. Kenapa? Hormonnya sedang rendah. Ditambah lagi nanti ya pas mens hari pertama sampai hari kelima yang paling dahsyatnya, sisanya sudah mulai akan naik ya. Nah ini mood nih labil. Untuk itulah Allah memberikan ya atau istirahat pada seorang anak perempuan atau perempuan yang sedang mens untuk tidak sholat, tidak puasa. Karena memang badannya sakit banget itu untuk secara badan, fisik, secara mental itu memang perlu istirahat. Bayangkan sholat saja yang punya kewajiban, suatu kewajiban yang nomor 1 itu dikasih free. Ya bayangkan. Jadi sekarang kita lihat nih anak kita nih yang perempuan nih misalnya main 1 sampai hari kelima moodnya labil, udah enak lagi senang beberapa minggu, pas ini lagi moodnya labil, ditambah lagi momen moodnya labil, ya mulai hari ke-9 agak enakan, moodnya labil. Nah ini. Dan tolong hati-hati para bunda, ya bunda juga begitu kan, kita juga perempuan yang jadi ibu kan juga ada siklus kayak gini. Cuman kita sudah lebih dulu, udah lebih sering, sudah tahunan. Anak kita kan baru berapa tahun sih yang di SMP anak perempuannya punya siklus menstruasi. Maka dikatakan pada masa-masa yang labil ini, kalau bunda ingin menasihati yang serius dan ingin kasih kritik, tahan dulu.
Hindari memberi kritik di masa-masa labil. Kenapa? Ya, respon anak perempuan kita kan moodnya nggak enak, dinasehatin lagi, bahkan ditegur keras, itu nggak akan, jangankan senyum atau mau melakukan apa yang Bunda minta, dia akan manyun. Dan kita tersinggung lagi, baru begitu aja kamu udah manyun. Bunda dulu, bawa lagi riwayat kita kan. Ya, jadi ini hati-hati. Saya makanya kalau selalu perhatikan nih, saya udah bilang sama anak perempuan saya, kalau Mas kasih tahu ya nak, udah Mas ya ada jerawat aja, udah jerawat, saya udah mulai siap-siap, ini mau mens nih, ya. Dan misalnya saya ada mau tegur dia, misalnya ada baju yang harusnya itu diganti aja nak, bajunya udah mulai pendek, bokongnya kelihatan, itu saya tahan dulu nggak ngomong nih. Sampai kapan? Sampai nanti di masa-masa subur tuh, paling bagus di hari 9 mulai, ya. Masa-masa yang asik ini, karena dia di backup oleh estrogen dan progesteron, bikin senang dan bikin tenang. Di sinilah yang baru kita ajak bicara dia. Ya. Kemudian juga untuk anak perempuan, ingat ya, posisi rahim yang ideal ya, yang normal itu ke depan. Ini kantong kencing, ini rahim ya, ini usus besar, tempatnya tinja di sini ya, rektum, anus ya, ini tempat pipisnya di sini perempuan, ini rahim. Ya, pada saat menstruasi itu kan rahim berkontraksi untuk melepaskan lapisan rahim yang tebal, karena tadi telur yang keluar dari indung telur atau baik kanan maupun kiri yang tidak dibuahi karena belum menikah, dia akan bersama lapisan rahim untuk keluar lewat jalur ya yang disebut vagina, ini keluar darah di sini. Maka rahim ini berkontraksi, itulah bagian bokongnya anak, dan bagian perutnya itu terasa kram dan gak enak. Ada anak lebih parah lagi, pas menstruasi keringat dingin sakit. Kenapa? Karena rahimnya posisinya nggak ke depan, dia ke belakang. Itu bukan mereka sengaja ya Bun, itu posisi ya kesana. Kalau ada kita lihat anak perempuan kita sampai keringat dingin, sampai mau pingsan, sampai dia nangis-nangis, ya coba sudah konsultasi ke dokter kandungan, obsgin untuk dilihat pakai USG, bagaimana letak rahimnya. Ya, kalau dia ke belakang, dari kita berarti harus mengerti bahwa dia nggak pura-pura itu. Karena ada juga beberapa kasus anak perempuan ibunya merasa ya alah gitu aja, bunda aja bisa kok gitu aja, begitu kan, malah padahal anak ini rahimnya ke belakang, ya Allah kasihan. Dan itu nggak ada cara loh untuk dia kedepanin sampai dia nanti ya hamil dan melahirkan. Coba Bun, sulitnya mereka tiap bulan. Jadi apa yang kita bisa lakukan Bu Aisyah? Hanya kita pas dia mens 3 hari pertama sudah suruh istirahat, sampaikan ke wali kelasnya, ini anak posisi rahimnya dorsofleksi atau ke belakang, sehingga dia betul-betul mau pingsan. Duduk aja misalnya untuk mau lihat online Zoom atau buka laptop tuh nggak bisa. Ya, mau nggak mau kita begitu dampingi anak kita. Ya sudah, jangan diganggu-ganggu, nggak usah dikasih dia susah banget, sakit. Ya. Karena banyak orang tua nggak ngerti posisi rahim ini, karena memang tadi ya secara anatomi tidak mempelajari, sehingga anak perempuan kita dimarah-marahin sampai akhirnya dia putus asa, ada yang depresi, ada yang bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Ya, nah. Kemudian ketahuilah bahwa otak perempuan tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Bun, kalau anak perempuan lagi ngomong, umur berapapun perempuan, tolong lihat wajahnya. Ya. Anak perempuan nggak suka kalau lagi ngomong sama ayah bundanya, ya ayah bunda dengerinnya sambil pegang gadget atau mengerjakan hal yang lain gitu. Ya, maka kadang-kadang saya sampai sekarang latihan nih. Setiap anak perempuan saya bicara, saya lihatin wajahnya sambil ngangguk-ngangguk, kadang ngerti, kadang enggak. Tapi jangan disambi gitu. Kecuali misalnya ayahnya nelpon, baru kita bilang ya, sebentar nak. Ya, bunda jawab dulu telepon ayah. Karena anak perempuan dari kecil harus tahu bahwa seorang istri mendahulukan suami dibanding anak. Itu harus tahu dari kecil. Paham ya? Nah, kemudian perempuan senang ngomong, dan kalau perempuan bicara, curhat hanya ingin disimak. Bapak-bapak, karena nggak tega dengar anak perempuannya curhat atau istrinya curhat, biasanya laki-laki selalu menawarkan solusi. Ya, sehingga bapak-bapak selalu anak perempuannya cerita, harusnya kamu gini, terus nanti anak perempuannya bukan gitu, Abi yang ngerti. Ini berantem sama istri-istri juga gitu. Ini pernah nggak sakit kepala? Abi sakit kepala, ya kan?
Nah, bapak-bapak atau suami mendengarkan istrinya sakit itu langsung menawarkan solusi karena wujud tanggung jawab. Minum obat dong. Nah, ini kalau ada ayah yang ikut dalam seminar ini, ayah, abi, umi atau bunda, kalau dia mulus sakit kepala itu sebenarnya udah minum obat. Terus kalau suaminya ngasih solusi, menawarkan solusi dengan minum obat, suka kesel. Istri-istri suka kesel. Minum obat apaan lagi, semua obat udah aku minum. Ibu-ibu gitu. Paham ya? Nah, jadi ibu juga yang sudah belajar hari ini, apabila sedang curhat pasangan ibu atau suami ibu ya memberikan solusi, ibu harus tahu bahwa dia sangat sayang pada Anda. Walaupun bapak harusnya nanti nih kompakannya adalah kalau istrinya curhat, dengerin aja, ngangguk aja, nggak usah kasih solusi. Karena dia sudah bisa punya solusi. Begitu juga anak perempuan. Oke? Nah, sedikit lagi untuk anak laki-laki ya. Laki-laki nggak terlalu banyak yang dijelaskan. Tetapi kita harus paham juga, lihat hormon pada usia 9-15 yang namanya testosteron. Melonjak nih. Ya. Nanti bedanya laki-laki perempuan, kita ada masa hormon kita juga menyusut. Makanya ada bunda, ada satu masa nanti 45 tahun ke atas namanya menopause, ya, pramenopause. Laki-laki nggak pernah habis testosteron. Sampai umur 100 tahun pun dia hanya hilang separuh doang. Ya, ini paham ya? Nah, ini yang harus kita ngerti. Makanya bapak-bapak yang misalnya umur 70 tahun, ya istrinya meninggal, dia menikah lagi, masih bisa punya anak kalau menikahnya dengan perempuan yang masih subur. Testosteron apa Bu Aisyah? Testosteron hormon sang raja. Sama, dominan, agresif, sangat berkuasa. Dan anak laki-laki kita yang sudah mulai balik berorientasi pada sasaran. Jadi kalau disuruh selalu nanya, untuk apa? Apa gunanya? Apa? Kenapa? Karena testosteron membuat otaknya sasarannya apa nih kalau saya disuruh? Gitu anak laki. Ya. Di sisi lain juga mengaktifkan sirkuit seksual dan agresif. Ya. Dan testosteron ini berupaya keras untuk memenuhi hasratnya mencari pasangan. Jadi jangan-jangan anak laki-laki itu sudah mulai tertarik lagi sama lawan jenisnya. Karena memang diharapkan ini sebetulnya testosteronnya itu kan keluarnya usia-usia 15 tahun ya. Udah bisa kan itu cari pasangan hidup kan. Ini keluarnya 10 tahun, 11 tahun. Maka bundanya panik deh langsung. Ya. Testosteron juga menjunjung keyakinan dan keberanian. Ya, dan bisa menjadi perayu yang meyakinkan. Masya Allah. Tadi hormon perempuan estrogen adalah ya penggoda, ini perayu yang meyakinkan. Tadi hormon perempuan estrogen di backup adiknya namanya progesteron, ya testosteron juga ada adiknya namanya vasopresin. Vasopresin ini ya hormon satria. Tadi kalau testosteron raja. Inilah yang menimbulkan sikap sopan kepada perempuan. Jadi anak laki-laki sudah balik, kadang jadi raja, kadang jadi satria. Kadang dia menguasai, kadang dia sopan sama perempuan. Apakah ibunya, adik perempuannya, kakak perempuannya, teman perempuannya, guru perempuannya. Ya. Dan vasopresin inilah hormon yang selalu bertahan untuk monogami. Ya. Jadi laki-laki itu di awal-awal itu setia memang. Sampai mungkin vasopresinnya berkurang. Dan aktif melindungi wilayah orang-orang yang dia sayang. Dan bersama dengan testosteron meningkatkan maskulinitas. Ya. Nah, hormon ini aktif pada saat mulainya mimpi basah. Dan mimpi basah pertama kali terjadi pada laki-laki antara usia range-nya 9-14 tahun. Ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang 12. Ini agak mundur laki-laki ya, bisa mundur. Kalau perempuan tadi 9-12. Mimpi basah umumnya terjadi periodik secara 2-3 minggu sebagai pengeluaran cairan sperma yang tidak diperlukan secara alami. Jadi anak laki-laki keluar spermanya itu nggak cuma 1 kali ya Bunda. Kalau sudah 1 kali, setelah itu 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Ya. Kok disebut mimpi basah? Memang mimpi apa Bu Aisyah? Mimpi bersama perempuan. Ya, mungkin duduk sama-sama, ngobrol sama-sama, berpelukan. Makanya disebut mimpi erotik. Tapi terkadang keluar juga tanpa mimpi karena mungkin capek sekali ya, nggak mimpi. Tapi karena testis pada laki-laki ini sudah ya menghasilkan sperma setiap harinya,
Jadi di testisnya itu yang 2 pada laki-laki itu kan ya penuh gitu, karena belum menikah jadi belum dikeluarkan lewat hubungan intim suami istri, maka dia akan keluar dengan sendirinya saat tidur, bisa mimpi bisa tidak. Mohon maaf, mohon izin, bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi banyaknya air mani keluar setiap kali terjadi ejakulasi kira-kira 5 mili atau 1 sendok teh. Dan ini berisi 200 juta sampai 500 juta sperma. Allahu Akbar. Dan cuma sedikit 5 mili. Jadi yang basah biasanya celana dalam. Kalau sampai bantal juga basah, kasur basah, itu bukan mimpi basah tetapi ngompol. Karena kalau kencing itu bisa 100 mili, 100 cc, 200 cc. Jadi itu nanti membedakan antara mimpi basah dengan ngompol. Nah, sebelum malamnya mimpi basah ini, ternyata paginya biasanya keluar ya juga, tapi disebutnya bukan air mani, tapi air mazi. Dia cairan putih bening, agak kental, keluar tidak memancar dan tidak membuat lemas dan keluar pada saat beraktivitas. Dia keluar sedikit dulu. Kenapa bedakan air mazi dengan air mani? Ini pada proses taharahnya ya. Pada saat air mazi yang keluar, para ulama bersepakat bersihkan alat kemaluan dan celana dalam dengan air atau percikan air atau tisu basah, pokoknya seperti itu. Kemudian wudhu, sudah bisa melaksanakan sholat. Tapi kalau mimpi basah, air mani yang keluar tadi yang sekitar 5 mili, dan mungkin sang anak tidak rasa karena waktu tidur, tetapi dalam mimpinya dia melakukan orgasmes, ya, maka itu harus mandi wajib, mandi junub. Tugas kita sebagai ibu, ya, ingatkan. Saya bahkan karena anak laki-laki saya 4, itu waktu di awal-awal, waktu saya tahu dia udah mimpi basah, itu kalau lagi ambil baju-baju kotor di kamar mandinya, itu saya lihat jalan dalamnya anak-anak, ya, ada pekat nggak? Itu ada bau khas sperma itu, harusnya ibu-ibu ngerti itu, ya. Karena kadang-kadang anak suka nggak rasa karena mungkin kering sudah di celana dalamnya karena dia tidur di bawah AC langsung kering gitu. Sehingga apa? Sehingga yang harusnya dia mandi junub sebelum sholat subuh, dia nggak melakukan mandi junub itu, ya. Maka kita harus ingatkan, nak, kayaknya kamu mandi basah deh, nak, ya. Udah mandi wajib belum? Ya Allah, belum. Tadi aku mandi biasa aja, nggak lihat. Ya cepet gitu. Itu tuh tugas kita sebagai ibu tuh. Sampai nanti dia otomatis ngerti sendiri nanti, ya, setelah sekian tahun, mungkin pas SMA udah tuh seperti itu. Ya, paham ya? Jadi sekali lagi sebetulnya ini yang paling penting yang mau kita ingat. Kalau anak menstruasi kan jelas kelihatan, ya, patokannya adalah tidak ada lagi darah di pembalut, pas habis pipis lihat dulu sebelum di flush, lihat ke belakang adakah titik-titik darah. Kalau masih bersih, sudah bersih dan memang belum lagi juga hari ke-10, berarti kamu udah bersih, ya silakan mandi wajib, ajarkan lagi, ingatkan lagi. Karena ini yang penting. Ya, ini yang penting. Adapun nanti perilaku-perilaku lainnya itu kita bisa tolerir dengan mengingat bahwa oh memang eranya era digital. Oh ini eranya, ya, apalagi tadi dikatakan pandemi. Ya, ini bukan di Indonesia aja, di seluruh dunia terjadi, ya, satu pergeseran, ya, kebiasaan terhadap kehidupan dunia. Tapi bersabarlah, nanti akan kembali, ya, stabil lagi. Ya. Jadi saya kira ini dulu